Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa akhrajana min zulmin wa dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin wa idh akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Shadaqallah wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan saja para hujaj, para asatizah, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah sipil maupun militer yang tidak bisa disebutkan satu persatu nama antum sekalian, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak-bapak sekalian, wabil khusus di samping saya Al-Ustaz Haji Bukhari, sesepuh kita Al-Ustaz Jalal, Bapak RT, Bapak Kepala Desa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahibul hajah Bapak Pusan sekeluarga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada mereka, kepada beliau-beliau. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiah, dan kita yang datang di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita, amin amin ya rabbal alamin, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila sesuatu itu disandingkan dengan Nabi Muhammad, maka sesuatu itu pasti akan mulia. Kota Madinah itu dulu namanya Yathrib. Yathrib itu kota penyakit. Yathrib itu tempat penyakit. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekkah menuju kota Madinah, tidak ada yang ingin tinggal di kota tersebut, tidak ada. Karena kota tersebut kota penyakit. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di kota Yathrib tersebut, kota tersebut menjadi bercahaya. Dirubahlah Yathrib itu menjadi kota Madinatul Munawwarah atau Thaibah namanya. Disitulah keberkahan yang didapati oleh kota Madinah sampai saat ini. Jika seandainya kita di sana, kita bisa membedakan kota Mekkah dengan kota Madinah. Ini kan banyak Pak Haji, banyak yang sudah mari pergi umrah. Betul Ustaz Bukhari. Kalau kita di kota Mekkah, Masya Allah, dengan hiruk pikuknya orang sibuk dengan duniawiyah. Tapi ketika kita masuk ke kota Madinah, sejuk, dingin, Masya Allah, tenang. Kenapa? Karena di situ ada Nabi Muhammad. Karena di situ ada jasad Nabi yang paling mulia yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di atas muka bumi ini. Tidak ada yang paling mulia kecuali Nabi Muhammad. Maka sesuatu itu menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Kota Mekkah itu tidak akan mulia tanpa Nabi Muhammad. Semua apapun apabila disandarkan dengan Nabi Muhammad, maka dia pasti akan menjadi mulia. Bahkan dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dalam kitabnya yang berjudul Az-Zakhairul Muhammadiyah, beliau katakan, di setiap kita ini
wajib ada niat untuk meninggal di kota Mekah atau di kota Madinah. Wajib. Walaupun nanti meninggalnya kita bukan di kota Mekah atau di kota Madinah, tak apa. Sampai sini udah punya wakaf misal, punya lebar, ampun, tak apa. Tapi niat kita wajib ada terlintas, ya Allah, matikan aku di kota Madinah atau matikan aku di kota Mekah. Karena dua kota ini tidak akan pernah dimasuki oleh Dajjal nanti. Tidak bisa masuk Dajjal di kota Mekah dan di kota Madinah. Keistimewaan. Tapi yang kita ingin bicarakan adalah kota Mekah biasa-biasa saja, kota Madinah biasa-biasa saja, tapi semua itu menjadi luar biasa karena ada Nabi Muhammad. Bahkan dalam kitab tersebut dikatakan malam maulid Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Semua kita apabila bulan suci Ramadan masuk tanggal 20 sampai penghabisan, kita cari yang namanya Lailatul Qadar. Tapi ketahuilah, malam kelahiran Nabi itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Limadha? Kenapa? Ujibu bi salasati ajwibatin. Aku akan jawab dengan 3 jawaban, kata Sayyid Muhammad bin Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau katakan yang pertama, kenapa malam maulid kelahiran Nabi itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi karena Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka malam Lailatul Qadar itu tidak akan pernah ada di atas muka bumi ini. Kenapa terjadi malam Lailatul Qadar? Karena curhatan para sahabat. Ketika Nabi bercerita tentang orang-orang Bani Israel, umat-umat terdahulu, mereka umurnya panjang. Umurnya panjang, ibadahnya banyak. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70. Itu belum basi masa lalu. Belum banyak maksiatnya. Ini berat nih urusan ini. Kan begitu. Jadi kalau itu mau mengalahkan umat terdahulu, sahabat bilang kayaknya tak bisa ya Rasulullah. Bayangkan ada di zaman Bani Israel itu, dalam kitab Majmu' Kalam Sayyid Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf diceritakan ada orang yang ibadahnya 500 tahun tanpa maksiat. Ibadahnya 500 tahun tanpa maksiat sekalipun. Bayangkan. Lalu hamba tersebut meninggal, masuk ke dalam surga. Sebelum dia masuk ke dalam surga, Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikatku, kau masukkan hambaku itu ke dalam surgaku berkat rahmatku. Lalu hamba tersebut, ketika malaikat mengatakan seperti itu, wahai hamba Allah, Allah perintahkan kau masuk ke dalam surga karena rahmatnya. Apa kata jawab hamba tersebut? Enggak ya malaikat, tidak mau. Kenapa tak mau? Kalau mau masuk ke surga karena amal. Benih rahmat Allah karena amal. Kalau bejeng sampai 500 tahun tak maksiat tak napa, masa cuman masuk surga karena rahmat Allah? Tidak mau. Kalau mau masuk karena amal yang selama ini aku perbuat. Malaikat bingung, lapor kepada Allah, ya Allah, ini hamba-Mu ini tak mau masuk surga. Kenapa? Dia masuk surga pengennya karena amal, bukan karena rahmat-Mu. Oke, kata Allah, kalau begitu timbang nikmatku yang pernah aku berikan kepada dia. Satu nikmat saja, yaitu nikmat mata. Tak usah nikmat yang lain, tak usah nikmat napas. Nikmat mata saja, satu mata timbang. Malaikat ambil timbang. Neka amalan 500 tahun dengan mata, nikmat mata yang Allah berikan. Ternyata asgal, lebih berat nikmat Allah daripada amalnya. Kalau begitu kata Allah,
wahai malaikatku, kau lemparkan dia ke dalam neraka. Pas mau dilemparkan neraka, mau cakap hamba, enggak ya Allah, enggak malaikat. Kalau begitu masukkan aku ke dalam surga karena rahmatnya lah. Enggak mau aku karena amal nih, tak bisa. Masya Allah. Kan waktu diceritakan amal-amal seperti itu, minder sahabat itu kan. Ya Allah, bagaimana dengan kita ya Allah, ya Rasulullah? Lalu dengan kita ini seperti apa? Lalu Nabi SAW diberikan berita gembira dengan diturunkannya malam Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dalam seumur hidup kita ketemunya 10 kali aja, itu hitungannya udah 800 tahun lebih. Kalau ketemu. Nah, kalau tak ketemu ya mau diapakan lagi. Tapi kan kita berharap terus 10 kali aja, enggak usah nyampe. Kalau umurnya 80 tahun, kalau ketemu terus, Masya Allah, kalau umur umat-umat terdahulu itu. Nah, lalu yang kedua, jawaban yang kedua. Kalau yang pertama tadi, kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu pemberian kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Berarti kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada malam Lailatul Qadar. Fa innahu mu'ta. Karena itu pemberian. Maka disitulah beliau katakan malam Maulidur Rasul lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kenapa bisa lebih afdal malam Maulid Nabi Muhammad? Beliau katakan malam Lailatul Qadar itu turunnya malaikat. Kalau malam Maulid Nabi zuhurun Nabi. Kalau malam Lailatul Qadar itu turunnya malaikat, tatanazzalul malaikatu waruhu fiha. Kan begitu? Turunnya malaikat. Mana yang lebih afdal? Nabi Muhammad atau malaikat? Nabi Muhammad. Jangan ragu jawabnya. Nabi Muhammad. Malaikat itu bisa diciptakan karena Nabi Muhammad. Lewat nurnya Nabi Muhammad malaikat itu diciptakan. Semua ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud, kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Semua ini hanyalah isyarah, tapi yang dimaksud, yang dituju itu adalah Nabi Muhammad. Laulaka ma khalaqtul aflak, di dalam Maulid Ad-Dibai. Kalau bukan karenamu ya Muhammad, kata Allah, aku tidak akan pernah ciptakan dunia dan seisi. Bahkan Nabi Allah Adam alaihissalam ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, dari surga, turunkan ke muka bumi ini karena berbuat satu dosa, kemudian dia meminta ampun kepada Allah selama 300 tahun, Allah belum ampunkan. Kapan Allah Subhanahu wa taala ampunkan? Dalam kitab sirah Imam Zaini Dahlan, dalam fi muqaddimati, beliau katakan, kenapa Nabi Allah Adam alaihissalam Allah ampunkan? Padahal sebelum 300 tahun Nabi Adam alaihissalam selalu berdoa dengan doanya yang beliau ucapkan, sering kita lantunkan doa ini, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Tapi Allah bukan tidak mendengar, bukan, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada Nabi Allah Adam suatu pelajaran. Tapi kapan Nabi Allah Adam alaihissalam dikabulkan doanya? Ketika Adam menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mengatakan, ya Rabb, bihaqqi Muhammad ighfirli. Ya Allah, berkat Muhammad ampunkan aku. Lalu Allah balik tanya kepada Adam, bukan Allah tidak tahu, tapi Allah ingin memberikan tahu kepada kita yang belum tahu dan yang tidak mau tahu betapa agung, betapa besarnya dia punya kekasih. Lalu Allah katakan, ya Adam, bima arafta bi Muhammad walam khalaqtu. Dari mana kau tahu dengan Muhammad sedangkan dia belum aku ciptakan? Lalu apa jawab Adam alaihissalam? Ya Rabb, wa indama nufikhta fi ruh wa fatahtu basari wa rafa'tu wa nazartu fi arshi fa inna fihi ismuka wa ismu Muhammad. Ketika aku buka mataku, kan ditiupkan roh Nabi Allah Adam, ditiupkan roh, kemudian aku buka mataku, aku lihat di situ ada
namamu dan di samping namamu itu ada nama Muhammad. Aku yakin tidak akan pernah mungkin nama itu nama yang biasa-biasa saja. Sudah pasti yang bersanding denganmu itu adalah nama yang paling agung yang pernah kau ciptakan di atas muka bumi ini. Maka dengan nama itu, ya Allah, ampunkan dosaku. Apa jawab Allah? Spontan. Bihaqqi Muhammad ghafartuka. Berkat Muhammad, karena Nabi Muhammad, aku ampunkan dosa-dosamu. Yang ketiga, kenapa malam Maulid Nabi Muhammad itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar? Karena malam Lailatul Qadar makhsus, itu khusus untuk umat Islam. Umat Kristiani, umat Nasrani, umat Yahudi apa bisa merasakan keindahan malam Lailatul Qadar? Tidak. Tapi malam Maulid Nabi itu menjadi rahmatan lil alamin. Malam Maulid Nabi itu yang diberikan rahmat bukan hanya untuk umat Islam, tapi seluruh dunia ini mendapatkan kasih sayang dari Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad bukan diutus untuk umat Islam saja, bukan. Nabi Muhammad itu diutus rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Apa makna lil alamin? Masih Allah. Selain Allah itu alam. Berarti siapa saja? Bangsa jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati itu mendapatkan rahmat berkat Nabi Muhammad. Kenal enggak kepada Nabi Muhammad? Kullu syai'in ya'rifuni, kata Rasulullah. Setiap sesuatu ini mengenal aku, kata Rasulullah. Tidak ada yang tidak mengenal Nabi Muhammad. Semua mengenal. Bahkan sering kita mendengar dari ustadz-ustadz kita tasbihul ahjar, di mana batu-batu itu bisa bertasbih, berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hewan berbicara kepada Nabi Muhammad. Unta pernah menangis di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika unta itu memberontak. Lalu yang punya kandang itu ketakutan. Dia lapor kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ontaku ya Rasulullah." Nah, kata Rasulullah, "Bawa aku ke tempatmu. Izinkan aku untuk bertemu dengan onta-ontamu." Sahabat larang, "Ya Rasulullah, jangan. Nanti kau ada apa-apa ya Rasulullah." "Izinkan aku," kata Rasulullah. "Biar apa yang terjadi." Ketika Nabi Muhammad SAW masuk bertemu dengan onta, onta itu menghampiri Nabi Muhammad SAW, menghadap kepada Nabi, meneteskan air mata, berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Setiap apapun benda hewan tersebut berbicara kepada Nabi Muhammad. Dia katakan berbicara, berbisik kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada pemiliknya, "Hai kau pemilik onta, sini engkau." Dia mengadu, mengeluh kepadaku. Dia mengatakan, "Kau pekerjakan dia tapi kau tidak berikan makan dia. Kau jadikan dia ladang untuk kau cari uang, tapi kau tidak pernah menjaga dia. Makanannya kau tidak perhatikan, semuanya tidak kau perhatikan." Dia menangis dan mengeluh kepadaku. Apakah benar yang dikatakannya? Apa jawab yang pemilik onta tersebut? "Na'am ya Rasulullah, aku teledor kepadanya." Lihat Pak, onta mengenal Nabi Muhammad. Maka dalam kitab Ad-Dibai dikatakan, "Fada' jazbal himami fala tasukha faqaidu syaugiha lil hayyi jazib." Kalau orang dari kota Mekah ingin berziarah ke kota Madinah, menunggangi onta, tidak perlu onta tersebut kita pegang kelananya, talinya itu tidak usah dipegang, biarkan ya, onta itu akan tahu kemana arah jalannya. Ibarat kata nih, kalau kita pakai mobil, kalau pakai mobil, tak usah dipegang setirnya, jalan tibi, tak usah dipegang nih kau udah. Mobil nih tahu arah dia mau ke Madinah nih tahu. Seperti itulah onta. Unta itu mengenal dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Faqaidu syaugiha lil hayyi jazib.
Apa yang membuat dia bisa sampai ke kota Madinah? Yang membuat dia bisa sampai ke kota Madinah itu kerinduan dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Ini yang perlu kita tanamkan. Ini yang perlu ada dalam jiwa kita, kerinduan, kecintaan kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, orang-orang Madura mempraktekkan semua itu. Masya Allah. Gulubuhum farhanin, yaitu punya hati itu senang ketika masuk bulan Maulid Nabi. Tidak pandang mau di rumah siapapun, dia akan buat acara yang semewah-mewah mungkin. Maka jangan dibuang adat istiadat. Ajarkan. Itu adat istiadat yang sudah betul-betul hebat. Kalau kemana pun dia macam begini lah. Masya Allah. Jarang ditemukan di mana-mana pun orang yang betul-betul mengangkat Maulid Nabi Muhammad SAW, menampakkan kegembiraan dengan hari raya Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu semua ada dengan antum. Cek dia buang, cek dia lupakan. Beda pese tak ada pese. Buat acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, Allah akan turunkan keberkahan. Berkat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang kita inginkan. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan pandang kita. Terakhir, saya ingin tutup dalam sebuah cerita. Cerita ini masyhur, terkenal sekali cerita ini dalam Kitabul Bukhari. Walaupun hadis ini muallaq, tapi ini dalam Kitabul Bukhari. Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi berjumpa dengan dia punya sepupu, yaitu Abdul Uzza, atau yang dikenal dengan Abu Lahab. Dia tanya, wahai Abu Lahab, macam mana kah ente ini dalam neraka? Dia tanyanya begitu. Ya wahai Abbas, aku kena pangkong terus, bahasanya begitu. Aku kena siksa terus. Tapi illa anni yaumal isnin, hanya saja kalau di hari Senin aku mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari jemari-jemariku ini aku bisa minum air. Itu khusus di hari Senin. Kaget. Kok bisa, kata Abbas, kau ini di neraka tapi bisa dapat minum. Itu pemberian Allah kepadaku. Oleh karena apa kau bisa dapat seperti itu? Dia katakan, karena di waktu lahirnya Rasulullah, di waktu lahirnya Nabi Muhammad, ada seorang budakku yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah datang memberikan kabar gembira bahwasanya, ya Abu Lahab, kau itu mendapatkan keponakan laki-laki. Itu saja. Karena Abu Lahab mendengarkan mendapatkan keponakan laki-laki, dia senang. Karena zaman jahiliyah waktu itu, kalau dapat anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan fahuwa kadhim. Merah, hitam mukanya, ditanamnya hidup-hidup kalau dapat anak perempuan. Tapi kalau dapat anak laki-laki, karena orang dulu suka perang, tak ada lain, itu perang terus. Jadi karena aku senang, aku punya budak, aku bebaskan. Waktu itu bebaskan budak itu ndak mudah, artinya harga yang paling mahal waktu itu. Dah, karena kau berikan kabar gembira kepadaku, aku bebaskan engkau jadi budak, dari perbudakan. Karena itu aku senang dengan Nabi Muhammad, Allah berikan aku keringanan di setiap hari Senin. Apa kata Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi dalam syairnya, beliau mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada ata annahu fil yaumil isnaini yukhaffifu anhu bisururi bi ahmada fama dhannu bil abdi allazi tula umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Beliau katakan, jika seandainya Abu Lahab yang matinya dalam keadaan kafir, yang matinya tidak membawa agama Allah, karena senangnya dengan Rasulullah, gembiranya dengan Rasulullah, dia bisa mendapatkan keringanan seperti itu. Fama dhannu bil abdil ladzi, lalu bagaimana jika seorang hamba
cinta kepada Nabi Muhammad, tula umrihi, dia beriman kepada Nabi Muhammad, mati dalam keadaan membawa agama Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad, tidak diragukan lagi. Insya Allah akan bersama Nabi Muhammad. Itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Kalaulah kita pandang diri kita nanti, kepada siapa kita akan bertumpu, kepada siapa kita kelak nanti kita akan minta pertolongan, tidak lain dan tidak bukan hanya kepada Nabi Muhammad. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada di waktu itu memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu kenal dengan kita, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tahu dengan kita sebagai umatnya, insya Allah kita akan menjadi umat-umat yang beruntung. Kita akan menjadi manusia yang beruntung kelak nanti di yaumil mahsyar, di mana manusia meminta pertolongan kepada para nabinya, tidak bisa memberikan pertolongan, hanya ada pertolongan Nabi Muhammad, dan kita bisa mendapatkan pertolongan itu, maka bergembiralah. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita di sini, berkat duduknya kita di sini, berkat kita baca maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak nanti di yaumil kiamah Nabi Muhammad mengingat kita. Nabi Muhammad akan memberikan syafaatnya kepada kita. Nabi Muhammad pandang kita dengan pandangan rahmatnya, dan mudah-mudahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pertolongannya itu kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah datangnya dari anak pribadi, jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.